Oke, baik Ibu Bapak semua, kita lanjutkan. Kita masuk ke slide nomor 8 ya. Di sini ada international business ya. Nah, bisnis internasional merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Nah, kemudian perusahaan global yang kita kenal saat ini pada awalnya merupakan perusahaan domestik yang telah melewati rangkaian evolusi pemasaran. Ya, jadi contohnya itu misalnya pada perusahaan seperti Coca-Cola ya. Gitu. Nah, ini Coca-Cola ini masih dulunya masih menjadi perusahaan domestik gitu ya. Kemudian perusahaan tersebut hanya melakukan aktivitas perdagangannya itu di negara bagian saja gitu. Nah, kemudian secara perlahan perusahaan mulai menemukan peluang gitu untuk melakukan kegiatan pemasaran ekspor gitu ya. Nah, bahkan dilanjutkan dengan aktivitas perdagangan internasional gitu, membuat produknya itu di negara-negara yang memang sudah ada produknya gitu ya, atau bisa dibilang produksinya itu di negara-negara yang memang sudah sekarang memproduksi Coca-Cola tersebut gitu ya. Nah, kita masuk ke evolusi market atau evolusi pemasaran ya. Nah, di sini ada 5 evolusi pemasaran internasional. Yang pertama itu adalah pemasaran domestik. Nah, pemasaran domestik ini perusahaan pada awalnya melakukan aktivitas pemasaran produk perusahaannya itu secara domestik gitu ya, di mana produk dibuat dan dipasarkan di negara tempat perusahaan tersebut itu berasal gitu. Nah, produk yang dijual ini tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global gitu ya, dan lebih dipengaruhi oleh cara pandang domestik. Nah, produk yang dipasarkan pada tahap ini dibuat di dalam negeri tempat perusahaan itu berasal begitu ya. Nah, jadi intinya pemasaran domestik ini tidak dipengaruhi oleh perubahan global gitu, dalam artian kita fokus terhadap selera domestik itu sendiri gitu ya, fokus terhadap kebutuhan yang akan kita berikan kepada warga domestik begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemasaran ekspor. Nah, perusahaan akan memasuki tahap kedua dari evolusi pemasaran internasional manakala produk perusahaan telah memperoleh permintaan dari pasar luar negeri gitu ya, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan aktivitas ekspor gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau tadi kan masih di domestik, nah sekarang ternyata ada permintaan nih dari luar negeri gitu ya, sehingga mendorong perusahaan itu untuk melakukan ekspor begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tahap evolusi pemasaran internasional. Nah, pada tahap evolusi ini, perusahaan memasuki tahap internasional dengan melakukan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen lokal gitu ya. Nah, perusahaan juga mulai melakukan aktivitas komunikasi pemasaran baik dalam bentuk iklan maupun promosi gitu ya, yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen lokal yang berada di berbagai tempat perusahaan tersebut dipasarkan begitu. Nah, jadi ketika domestik itu evolusi pemasaran domestik itu tidak
memperhatikan selera konsumen dari luar, tapi fokus kepada konsumen domestik gitu ya. Nah, untuk evolusi pemasaran internasional ini, perusahaan mulai melakukan pengembangan produk yang disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari konsumen lokal gitu ya. Nah, contohnya kalau di Indonesia ini kan memang lidah-lidah Indonesia ini berbeda dengan lidah orang Barat begitu ya. Nah, otomatis harus ada penyesuaian gitu, harus ada penyesuaian entah itu rasa gitu ya, atau misalnya dalam bentuk maupun dalam penyajian gitu ya. Nah, karena memang misalnya kalau di Indonesia ini bisa dibilang kita terbiasa dengan kaya rempah gitu. Nah, makanya disuguhkanlah produk-produk yang memang disesuaikan dengan lidah Indonesia begitu. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah melihat perbedaannya ya, dari mulai evolusi pemasaran domestik, kemudian pemasaran ekspor, dan pemasaran internasional. Oke, kita masuk ke pemasaran multinasional ya. Nah, evolusi bisnis untuk yang multinasional ini, perusahaan mulai melakukan standarisasi produk untuk dipasarkan pada regional tertentu. Ya. Jadi kan tadi yang di internasional itu sudah mulai mengembangkan apa saja nih kebutuhan dan keinginan konsumen lokal gitu. Nah, di multinasional ini perusahaan mulai menerapkan standarisasinya gitu ya. Standarisasi produk yang memang sesuai dengan keinginan atau karakteristik dari konsumen tertentu di suatu daerah begitu ya. Nah, jadi kita sudah ada standarisasinya gitu ya. Nah, kemudian untuk evolusi selanjutnya adalah global ya, pemasaran global. Nah, perusahaan akan memasuki tahap evolusi global marketing atau pemasaran global pada saat perusahaan melakukan standarisasi produk yang dijual secara global, tetapi produk tersebut masih memiliki variasi lokal yang disesuaikan dengan variasi lokasi di mana produk itu dipasarkan gitu ya. Nah, jadi tadi ya contohnya itu MCD gitu ya misalnya. Nah, itu kan di Indonesia itu ada yang gepreknya gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan selera orang lokal tersebut gitu ya. Kemudian contoh produk-produk yang lain gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri gitu, antara Indomie Jawa dengan Indomie di daerah Sumatera juga berbeda gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dalam domestiknya gitu kalau itu ya. Nah, contohnya tadi Indomie di Jawa itu ada sausnya gitu ya. Nah, sedangkan di daerah Sumatera itu Indominya nggak ada sausnya. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap daerah itu mempunyai selera masing-masing gitu, atau mempunyai cita rasa yang berbeda terkait dengan selera makanan begitu ya. Jadi untuk yang domestik juga disesuaikan, apalagi dengan yang tarafnya itu sudah internasional gitu. Kita sudah bisa harus menyesuaikan kira-kira selera dari negara ini seperti apa sih gitu ya, atau misalnya kita melihat kebiasaan orang di negara A itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka seperti itu. Nah, ini adalah evolusi pemasaran internasional yang tadi sudah disebutkan ada 5 tahap ya, yaitu domestik, ekspor, internasional, multinasional, dan global.